Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan ya. Saya akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan gizi dan kesehatan anak usia dini. Setelah sebelumnya kita membahas terkait sama perilaku hidup sehat ya. Bagaimana kemudian menanamkannya pada anak usia dini. Nah, sekarang kaitannya sama pendidikan gizi anak usia dini. Jadi memang dua hal yang kita tekankan ya, yaitu kaitannya sama kesehatan dan gizi atau gizi dan kesehatan. Nah, pendidikan gizi anak usia dini ini jadi hal yang penting ya, perlu kita edukasikan pada anak karena memang orientasinya anak pada awalnya kan soal katakanlah enak nggak enak seperti itu ya, tanpa kemudian mengetahui sebenarnya apa sih gizi yang ada di dalamnya, apa sih manfaatnya seperti itu. Dan kadang itu terbawa ke dewasa sehingga kemudian melihat makanan itu lebih ke enak nggak enaknya, bukan soal gizi atau enggaknya. Dan umumnya baru diperhatikan ketika diet ya, ketika ingin menurunkan berat badan atau kadang kalau sakit seperti itu, sehingga baru memperhatikan. Padahal sebenarnya kaitannya sama pendidikan gizi ini sudah semestinya dari kecil kita sampaikan ya ke anak-anak. Nah, pentingnya apa? Pentingnya pendidikan gizi untuk anak usia dini, bahwa pendidikan tentang gizi ini bertujuan untuk menjadikan anak lebih mengetahui terkait sama gizi, ya. Tahu bahwa oh ini yang bergizi, ini yang enggak, oh ini kandungannya apa, seperti itu ya. Sehingga itu nanti akan jadi bekal ketika kita dewasa. Nah, saya sendiri juga belajar demikian. Misalnya ya, dulu kecil disampaikan kalau eh, sariawan itu kurang vitamin C, dan vitamin C itu bisa didapatkan dari jeruk ataupun yang lainnya. Sehingga ketika dewasa seperti sekarang, ketika kemudian sariawan atau kemudian bibir pecah-pecah gitu ya, ya segera langsung untuk kemudian mencari vitamin C ya, baik itu yang dari buah-buahan yang alami atau kemudian yang sudah menjadi tablet. Nah, ini juga ya akhirnya cukup membantu gitu. Itu untuk menolong diri sendiri lah gitu ya. Nah, selain kemudian memahami, tentu harapannya juga punya sikap yang positif terkait sama gizi. Artinya kalau sebelum-sebelumnya mungkin makan itu dinilai dari enak nggak enak, suka nggak suka. Tetapi kemudian dari nggak suka, tetapi mungkin karena ini bermanfaat, sehingga kemudian juga akhirnya punya sikap yang positif. Misalnya contohnya kaitannya sama buah ya. Kadang menjadi tantangan tersendiri untuk kita sampaikan ke anak-anak kaitannya sama konsumsi buah. Ya, anak lebih suka mungkin yang sama-sama manisnya ya, lebih suka mungkin permen ataupun makanan yang lainnya. Padahal buah itu penting sekali. Di situ ada banyak vitamin, juga ada mineral, ada yang lainnya. Nah, sehingga kemudian juga ketika kemudian dipahamkan, disampaikan, diberikan arahannya, harapannya juga punya sikap yang positif terhadap buah gitu ya, sehingga kemudian nanti di situ entah itu bentuknya mungkin suka jus ataupun mungkin yang lainnya. Nah, ini sebenarnya bisa ditanamkan ya ke anak sejak kecil dan juga disampaikan sembari beraktivitas seperti itu. Oh, ini jeruk di dalamnya ada vitamin C ini yang bagus buat misalnya ya. Selain itu juga harapannya ketika kemudian ada pendidikan kaitannya gizi, ini juga nanti harapannya punya kebiasaan yang baik ya, terkait sama gizi, terkait sama makanan, sehingga anak punya kesadaran nanti bukan hanya soal enak nggak enak atau suka nggak suka, tetapi memang sadar bahwa ini makanan yang bergizi, ini yang kemudian memang harus dikonsumsi gitu ya. Anak pada umumnya lebih punya perhatian terkait sama enak nggak enak, suka nggak suka. Nah, kalau kita orang dewasa mungkin masih perhatiannya seperti itu, saya kira perlu untuk ditingkatkan lagi ya. Kita perlu untuk melihat sesuatu ini sebenarnya bergizi atau enggak seperti itu. Dan gizi itu sebenarnya memang tidak harus mahal. Artinya ada banyak
di sekitar kita bahan-bahan yang sebenarnya memang itu bermanfaat, bagus gitu ya. Tidak harus mahal ya, kecuali kalau kemudian memang kita membutuhkannya mungkin dalam situasi yang sakit atau memang darurat sehingga harus beli vitamin gitu ya misalnya, atau kemudian zat-zat yang lainnya, zat gizi di apotek ataupun yang lain. Tentu itu mahal karena memang sudah ada proses-proses yang melibatkan teknologi, tenaga kerja dan yang lainnya. Padahal sebenarnya kalau situasi yang normal, yang biasa, untuk menjaga kesehatan kita, kita bisa mendapatkannya dari sekitar kita, dari sayur, dari buah, dari makanan. Yang kalau kita datang ke pasar ada banyak bahan mentah yang kita bisa olah dan itu gizinya bagus gitu. Dan perlu adanya edukasi terkait dengan pentingnya gizi dan sumbernya. Maka dari itu perlu juga di sekolah itu disampaikan terkait sama gizi itu apa sih, lalu kemudian macam-macam gizi itu apa saja, dapat dari mana gitu. Dan itu juga orang tua perlu menyampaikan itu pada anak sehingga bisa sekaligus untuk meningkatkan kepemahaman mereka ya. Pentingnya pendidikan gizi. Gizi memiliki peran penting. Kita tahu bahwa gizi itu perannya itu luar biasa, yaitu kaitannya sama pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau ada anak-anak misalnya kayak stunting seperti itu, yang pertumbuhan yang terhambat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di situ kita tahu bahwa yang berat badannya kurang ataupun tinggi badannya kurang dari rata-rata pada anak seusianya, itu kan menunjukkan kurang gizi. Dan kekurangan gizi itu menjadi terhambat pertumbuhan ya, dan juga punya potensi untuk kemudian nanti mudah terserang penyakit. Kayak orang dewasa kalau dulu ya, ketika awal-awal ada pandemi ya, itu kan ada orang-orang yang memborong vitamin C ataupun memborong susu dan yang lainnya ya, dengan disampaikan informasi entah benar atau enggak bahwa itu mampu untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Tapi poinnya sebenarnya adalah bahwa ketika memang gizi dalam tubuh kita itu tercukupi, maka itu akan menjadi benteng pertahanan yang bagus bagi kita untuk kemudian bisa tahan dari penyakit ya, tahan dari bakteri ataupun virus yang datang ke kita. Mudah-mudahan kita nggak sampailah kedatangan itu ya. Nah, perlu pemahaman tentang gizi dan pembiasaan pada anak-anak. Selain kemudian tentang paham nih sumbernya apa, ini gizinya buat apa. Nah, tentu dengan bahasa anak ya, yang sederhana gitu ya. Misalnya kamu senang nggak kalau tinggi misalnya. Kalau tinggi berarti kamu harus gizinya harus banyak, makanannya harus ini misalnya seperti itu ya. Dan situ juga perlu pembiasaan. Nggak mungkin nggak semua tadi ya disukai oleh anak, nggak semua tampak enak, tetapi ya, penting misalnya kayak sayuran. Jadi tantangan juga kadang bagi orang tua untuk membuat anaknya itu suka sayur. Dan ini memang perlu pembiasaan sejak kecil ya, atau kemudian suka buah-buahan. Atau juga ada anak-anak yang bahkan nggak suka dengan susu, ada yang seperti itu ya. Nah itu juga perlu pembiasaan pendekatan penyebabnya apa. Kalau kemudian memang tidak ada alergi, ya sebenarnya memang harus dibiasakan. Kecuali memang ada alergi ya, misalnya ada orang-orang tertentu yang entah alergi kacang mungkin ya, atau alergi susu dan yang lainnya. Nah ini kalau itu memang harus dihindari. Tapi bagi mereka yang tidak tidak alergi, ya bisa biasakan, entah kemudian penyajiannya, entah mungkin dimasaknya dengan cara yang berbeda ya, misalnya sederhana lah, telur misalnya ya, di dalamnya ada banyak protein ya, apakah telurnya direbus atau kemudian telurnya digoreng dadar atau ceplok atau dibikin apa yang dibikin menarik mungkin ya, seperti gambar orang ataupun yang lainnya. Nah itu soal bagaimana kemudian menumbuhkan semangat pada anak, atau kemudian bersama-sama anak untuk masak bareng, bikin menu barangkali ya yang diinginkan
oleh anak sehingga mereka terlibat yang akhirnya menumbuhkan ini kebiasaan kaitannya sama gizi ya. Nah, apa saja yang kemudian perlu disampaikan terkait sama pendidikan gizi? Yang pertama tadi ya, jenis-jenis gizi dan manfaatnya. Ini vitamin, ini mineral, terus kemudian ini karbohidrat dan yang lain-lain. Sumbernya apa, manfaatnya apa. Ya tentu hal-hal yang dasar, yang basic dan tidak terlalu sulit ya. Karena itu nanti akan jadi kepemahaman. Ya kayak kita inilah yang kemudian kalau kita ingin puasa nanti ketengannya tetap bertahan kenyang, ya tentu karbohidrat itu jadi hal yang penting karena itu kan sumber energi ya. Atau kemudian pemahaman itu kan didapatkannya ketika masa kecil kita, ya, pelajaran dari sekolah. Terus kemudian pengenalan sumber gizi pada makanan. Jadi ini juga bisa dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar, makanan yang ada di sekitar kita, yang mudah dijangkau atau biasa ditemui ya, tidak harus kemudian yang mahal atau harus beli. Saya kira bagi yang punya kulkas bisa buka kulkas, lalu kemudian juga bisa dijelaskan ya pada anak di situ apa saja gitu ya. Atau kemudian saat makan juga bisa disampaikan ya sembari ngobrol bicara santai. Jadi kalau di rumah ya tidak dengan kurikulum yang khusus, sambil santai bisa dilakukan sembari makan bersama gitu ya. Terus kemudian juga kalau di sekolah, kalau di sekolah saya kira bisa dimasukkan ya jadi bagian khusus, pembahasan khusus, mungkin 1 pertemuan atau 2 pertemuan, anak-anak bisa dikenalkan sama gizi ya. Dan selain itu materi terkait sama pendidikan gizi adalah memotivasi anak untuk makan bergizi, sayur, buah, minum air putih ya. Pengenalan terkait dampak kurang gizi ini juga perlu disampaikan, apa sih dampak-dampaknya ya. Terus kemudian juga dimotivasi dari misalnya siapa yang ingin katakanlah tinggi misalnya, siapa yang ingin larinya cepat, siapa yang ingin matanya ini bisa tajam, nah itu kan melalui pengenalan gizi ya. Terus kemudian juga dikenalkan kaitannya sama makanan-makanan yang mungkin rusak atau basi ya. Itu juga penting, bahwa ini layak, ini nggak layak. Barangkali juga termasuk mulai dikenalkan juga misalnya kaitannya sama kedaluarsa. Sekalipun itu nanti saya kira pas kalau sudah SD ya, yang sudah bisa baca gitu kan ya. Kalau masih TK ya itu kaitannya sama mungkin dari baunya enak apa enggak enak, mungkin dari rasanya seperti itu ya, yang sudah enggak enak. Nah kalau sudah SD ya bisa dimasukkan ke daluarsa atau belum ya, makanan bisa dilihat dari di situ bisa dikenalkan ya. Termasuk komposisi dari yang ada di makanan ini isinya apa saja kalau sudah SD ya. Bagaimana kemudian metode pembelajarannya? Jelas kalau di rumah itu santai ya, dan bisa dengan menggunakan beragam cara. Kalau di sekolah ya bisa dengan ceramah, guru menyampaikan kaitannya sama gizi, apa saja gizi, mungkin dengan memancing pertanyaan ya. Siapa yang ingin matanya tajam misalnya, seperti kelinci misalnya ya, kelinci makanannya apa misalnya, makanannya itu dia suka sama wortel misalnya ya. Ada banyak contoh lah ya yang kita bisa gali, atau banyak metode yang kita bisa gunakan. Bisa juga bercerita tentang makanan yang disukai. Siapa nih kesukaannya apa di sini? Siapa yang suka makan buah? Nah, mungkin ditanya juga kenapa nih suka buah? Mungkin dia akan cerita bahwa orang tua dia menyampaikan kalau buah itu bagus loh buat biar kelihatan seger misalnya ya. Nah itu juga betul sekali bahwa ini bagus misalnya. Siapa yang di sini yang sarapan? Kenapa sarapannya biar nggak lemes? Nanti juga disampaikan betul sekali bahwa ini juga bagus nih, perlu ditiru ya. Ada banyak hal ya. Atau kemudian juga dikaitkan sama perkembangan anak motorik untuk melatih juga dengan memotong, menempel tidak ada gambar makanan lalu kemudian ditempel, diwarnai ya. Atau kemudian juga
dengan masak bersama-sama. Mungkin ada program khusus di sekolah, bareng-bareng dengan guru, dengan teman, sekaligus memperkenalkan makanan-makanan bersih atau bahan makanan ya. Lalu kemudian masak bersama atau makan bersama. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Ada banyak metode, artinya ini soal kreativitas saja. Yang penting poin ataupun tujuannya bisa tercapai dan tentu harus memperhatikan perkembangan anak. Misalnya kaitannya dengan tadi soal memasak tadi ya, itu juga harus diperhatikan terkait dengan ini keselamatannya. Nah, sekaligus ya juga memperkenalkan gimana ini loh kompor ini bahayanya seperti apa, tapi manfaatnya juga seperti apa. Bagaimana kemudian bisa lebih aman, bagaimana kemudian tidak menyakiti diri atau terbakar dan seterusnya. Nah, ini juga saya kira bisa ya. Artinya bisa terintegrasi dengan pengajaran ataupun informasi-informasi yang lain. Nah, tuh. Berikutnya adalah penting juga kaitannya dengan pemantauan ya. Jadi perlu dipantau juga kaitannya dengan gizi anak ini. Ya, sudah katakanlah tingkatan gizinya seperti apa. Jangan sampai kemudian anak itu gizinya kurang. Sehingga kemudian perlu dipantau nih ya secara berkala. Kalau di masyarakat saya kira sudah ada posyandu ya. Tapi orang tua juga perlu aware kaitannya sama tinggi badan, berat badan. Anda pun mungkin tidak beli timbangan sendiri, tidak ada meteran sendiri, ya bisa lah sesekali mungkin kunjungan kemana seperti itu, mungkin apotek atau kemudian ya terutama apotek di sana kan biasanya ada timbangan ya untuk berat badan, bisa dicoba di sana. Ya, di sekolah saya kira juga perlu secara periodik, tidak harus kemudian dilakukan oleh sekolah sendiri, tapi mungkin juga bekerja sama dengan puskesmas ya. Nah, saya kira puskesmas juga punya perhatian kaitannya dengan layanan kesehatan bagi anak. Nah, itu juga bisa kerjasama. Perlu adanya dukungan gizi bagi anak usia dini. Nah, ini juga selain kemudian pemantauan, itu juga perlu adanya dukungan untuk kemudian menjaga gizi anak. Ya, mungkin dengan bantuan snack ya, atau di sekolah-sekolah tertentu ada kadang snack, menyediakan snack, dan snack itu tentu juga sudah dipantau ya kaitannya sama gizi dan memang sehat gitu ya. Atau kemudian gerakan misalnya minum susu di hari apa, mungkin minum madu atau mungkin yang lainnya ya. Kalau ini saya kira fleksibel, atau kemudian giliran bareng-bareng iuran gitu ya, untuk kemudian bisa kebersamaan makan bersama-sama, atau mungkin dari rumah juga bawa makanan bareng-bareng sudah ditentukan. Ini saya kira juga bisa dilakukan ya. Adanya pembiasaan anak dengan makan bersama atau membawa bekal, ini bareng-bareng kemudian dimakan. Sekaligus ini juga bisa disampaikan kaitannya dengan mungkin etika makan ya. Makan harus dimulai dengan berdoa, terus kemudian fokus ke makanannya, tidak mengganggu yang lain, atau juga kemudian pengajaran terkait sama berbagi. Nah, ini anak usia dini ya. Atau kemudian kalau di sekolah ya bisa juga makan bersama ya. Kemudian juga pelajaran juga kaitannya sama berbagi. Bisa disatukan, bisa diintegrasikan ya. Penting untuk edukasi pada orang tua terkait pendidikan gizi anak usia dini. Nah, juga penting juga selain ke anaknya, itu juga ke orang tua ya, perlu disampaikan. Terutama kalau anak-anaknya itu mungkin gizinya kurang, tinggi badannya kurang, berat badannya kurang. Nah, orang tua juga perlu diedukasi pentingnya kaitannya sama gizi anak. Nah, mungkin di tempat-tempat tertentu orang lebih fokus ke mungkin membangun rumah atau yang kelihatan ya, tapi makanannya sangat sederhana. Nah, itu juga perlu diedukasi oleh guru, oleh sekolah, bahwa gizi itu juga penting, perlu diperhatikan. Untuk orang dewasa mungkin nggak begitu ini ya, tetapi ketika masa pertumbuhan anak
Itu sangat penting bagi mereka, untuk kecerdasan mereka, untuk kesehatan, untuk pertumbuhan dan seterusnya. Nah, ini perlu disampaikan. Nah, syukur-syukur mungkin dari situ nanti ada muncul gerakan tadi ya, bersama-sama untuk kemudian meningkatkan gizi anak sekolah ataupun kemudian juga PAUD. Nah, itu rekan-rekan semuanya kaitannya sama pendidikan gizi anak usia dini di sekolah. Dan saya kira pemerintah juga sudah punya program yang terintegrasi ya dengan kurikulum. Di masyarakat juga ada gerakan kaitannya sama gizi ini. Ini juga saya kira bagus ya. Seandainya pun mungkin belum ada, saya kira juga teman-teman nanti ketika sudah jadi guru bisa menginisiasi bagaimana kemudian siswa, orang tua, masyarakat tuh punya kesadaran akan gizi, dan kemudian mereka juga memperhatikan kaitannya sama gizi itu, sehingga kemudian Indonesia ini bisa tumbuh ya menjadi generasi yang cerdas lah, dan kecerdasan itu didukung ketika gizinya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.